Alhamdulillahilladzi la hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dihadapkan dengan dua pilihan, apakah kita akan memilih menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang rugi? Tentunya tak ada satu orang pun yang ingin memilih menjadi orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi bagi orang yang mengotorinya. Aflaha berasal dari kata falaha yang artinya kemenangan, kemuliaan, bahagia maupun sukses. Untuk itu kenapa para petani sering disebut al-falah? Karena pekerjaan petani itu memulai dari dia menanam dari benih sampai bisa membuahkan hasil yang akhirnya akan memberikan keuntungan kepadanya. Nah, inilah kebahagiaan yang sering kita rasakan. Ada 3 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan material. Hal ini sifatnya sementara, seperti kita mendapatkan uang ataupun makanan ataupun barang yang kita inginkan. Lalu kebahagiaan yang kedua adalah emosional. Hal ini biasanya kita rasakan ketika ada seseorang yang memuji kita dengan sanjungan, baik itu akan prestasi kita maupun dengan keberkahan hidup kita. Dan yang ketiga, kebahagiaan spiritual. Hal inilah puncak dari kebahagiaan. Karena apa? Kebahagiaan spiritual ini yang didasari dengan keikhlasan ketika kita beribadah kepada Allah. Lalu di dalam ayat 10, wa qad khaba, di sanalah sungguh rugi. Orang yang seperti apa? Yang dasaha, yaitu dasa berasal dari kata dasasa yang artinya samar maupun tersembunyi. Diibaratkan seperti racun yang dimasukkan ke dalam segelas susu. Samar tak terlihat. Inilah yang kita sering sebut dengan orang-orang munafik. Dari sini kita bisa melihat bagaimana pentingnya meluruskan niat lillah karena Allah. Dan tazkiyatun nafs merupakan tingkatan untuk mendapatkan kebahagiaan spiritual dengan cara membersihkan jiwa dan hati kita, pikiran maupun keinginan, supaya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Lalu di dalam Quran surat Al-A'la ayat 14 dan 15, di sana dinyatakan bagaimana orang yang beruntung. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan ia ingat nama Tuhannya lalu ia salat. Disinilah tazakka merupakan tahap awal mendapatkan kebahagiaan. Melalui apa? Fasalla, dengan salat. Karena di dalam salat kita berkomunikasi langsung dengan Allah melalui doa dan sebuah permohonan. Kita ingat dengan kalimat azan, lantunan azan ketika dikumandangkan. Hayya 'alal shalah, marilah kita salat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju pada kemenangan. Nah, inilah tahap awal ketika kita mendapatkan kemenangan. Maka kita melalui salat. Karena kita masih ingat di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan menjadi tentram. Disinilah mudah-mudahan kita semua memiliki nafsu mutmainnah, jiwa yang tentram. Karena apa? Allah menjanjikan di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah kepada Tuhanmu
dengan hati yang puas dan diridhoi. Awat fillah ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang tenang senantiasa merasa hatinya seolah-olah berada bersama Allah. Di ayat berikutnya, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang dekat denganku. Wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Inilah, jika kita ingin memilih menjadi orang yang beruntung, maka kita harus bisa membersihkan jiwa kita, hati kita, supaya kita hadirkan surga di dalam hidup kita. Untuk itu, beningkanlah hati, maka surga akan menanti. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan melalui membersihkan jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.